Salam, halo Sobat One Pro MMA. Kelas Atomweight memiliki daya tarik tersendiri bagi para petarung di levelnya. Karena persaingan menjadi sang juara di kelas Atomweight tidaklah mudah untuk digapai para fighter. Lantaran di kelas Atomweight ada sosok kuat yang bernama Ade Permana, sang pemegang sabuk juara di level tersebut. Banyak para kontestan yang sempat berduel dengan Ade Permana tetapi berakhir kandas di atas oktagon One Pro MMA. Seperti halnya ketika Ade Permana menghadapi Laurentius Andy di final kelas Atomweight saat Fight Night 25 pada Desember 2018 lalu. Pertarungan Laurentius Andy melawan Ade Permana berjalan begitu sengit hingga ronde ketiga. Ade Permana pun sukses meraih sabuk juara pertama di kelas Atomweight. Saat sesi wawancara setelah pertarungan, Ade Permana mengaku kalau Laurentius Andy adalah lawan yang hebat. Maka dari itu, seperti apa pertarungan keduanya? Langsung saja kita simak pertandingannya berikut ini. Tepuk tangan paling meriah sekali Arena. Ini adalah final turnamen di kelas Atomweight 48 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighters kita pada malam hari ini. Fighters di sudut biru asal kota Bandung, 29 atau 165 cm dengan disiplin bela diri, wushu dan juga silat mencari Huasong from BFC Bandung. Ade Permana. Sementara sang lawan di sudut merah asal kota Tangerang, 24 tahun 162 cm dengan disiplin bela diri, kickboxing dan juga BJJ dari Manimal from Pitbull Academy, Laurentius Ade. Inspektur pertandingan pada malam hari ini Bung Fransino Tirta Dewi, Bung Max Metino didampingi Bung Linson Simanjuta, juri 1 David Fruit, juri 2 Gunawan, juri 3 Sony Rounding dan pastinya wasit kita David Raff. Fighters, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri dengan sahabat. Bermain sportif. Let's go. Balik sudut. Inilah yang kita semua tunggu-tunggu, final di kelas Atomweight Turnamen. Silakan Bung Bram dan Bung Aji. Terima kasih Ovi. Final dari Atomweight, Laurentius Andy dan Ade Permana. Ya, luar biasa. Dia adalah petarung yang sangat handal. Dan kita lihat apakah pertarungan ini akan berlangsung lama atau cukup singkat saja, Bung Bram? Betul, ini bisa langsung saja Ade Permana mendapatkan pukulan. Satu pukulan keras membuat Laurentius terjatuh. Langsung jatuh dan kemudian dia tidak follow up. Dia tahu bahwa kalau di bawah Laurentius Andy jauh lebih berbahaya. Luar biasa, dua-duanya betul-betul petarung yang sudah sangat menguasai teknik MMA. Tadi dia langsung saja take down. Ya, seperti lakukan, kita lihat sangat tenang sekali Ade Permana. Masih tenang, sudah dibawa ke bawah oleh Laurentius Andy. Ya, masih juga tenang. Hati-hati dengan giletinnya. Iya, berbahaya. Semakin dalam sepertinya. Rupanya Ade cukup untuk melakukan escape aja, Bung. Betul. Dia berupaya untuk berjaga-jaga dari serangan grappling yang dilakukan oleh Laurentius. Kita lihat, ya, upaya terus dilakukan oleh Laurentius untuk membawa Ade ke bawah. Sudah mulai dibawa dulu. Tangannya sudah mulai masuk, arm in. Ya. Apakah? Masih juga belum. Masih belum. Nah, Ade Permana itu berusaha untuk kemudian menjauhkan diri dari cage sehingga dia bisa menarik ya, mengungkit. Iya. Terus upaya tekanan dilakukan oleh Laurentius untuk bermain di bawah, Bung. Tapi kemudian dibawa ke atas menggunakan cage dan dijaga terus dibawa oleh Laurentius Andy. Ya. Upaya terus dilakukan, tapi sepertinya Ade sudah mempersiapkan diri dengan escape dari permainan grappler. Betul. Oleh Laurentius. Dan ini sepertinya tangannya udah mulai masuk ke yang sebelah kanan. Jadi ingat, kalau guillotine itu perlu 2 tangan ya. Iya, betul. Nah ini dan masih belum, tadi sudah semakin dalam. Tapi yang sebelah tangan kirinya itu sudah ada di bawah lehernya. Sekarang 3 gini. Masih bisa melepas. Ya. Dan kemudian tiap kali lepas tapi dibawa ke bawah lagi ya oleh Ade Permana.
Terus saja. Nah, ground and pound oleh Satu dia Laurentius Andi. tapi tidak terlalu keras, hanya untuk Mengganggu saja. Iya. Dia hanya mengganggu, dibawa ke bawah, dipepet terus dengan ke Andi cage. terus berupaya untuk tidak mau diajak ke dalam permainan atau game plan-nya dari Laurentius, Bro. Kita lihat. Betul. Tapi Laurentius nampak terus berupaya untuk mendesak. Kita lihat. Dan kembali selah yang ada itu Berdiri kembali. Oh, kembali berdiri. Nah, ini dia. Ini dia permainan dari Ade Permana. Iya. miss kembali dari Ade Permana. Terus berkali-kali kita lihat. Iya, ini dia. Ini adalah ruang gerak dari Ade yang jelas lebih menguasai untuk di stand up fighting. Betul. Dan ini Ade mencoba mendapatkan underhook karena ini menjadi posisi yang bisa membuat Laurentius Andi lebih dominan. Iya. Sekarang Miss lagi. dua, Berkali-kali, tiga tiga. kali. Harus hati-hati. Harus hati-hati, iya. Dan sementara- Satu serangan bisa mengakibatkan semuanya berakhir. Kembali guillotine. Seperti dilakukan oleh Ade Permana, apakah berhasil kita lihat? Iya, semakin dalam kita lihat. Tapi nampaknya Tangannya belum bergabung dengan mantap. dengan mantap. Belum Iya. kencang. Laurentius berupaya untuk mengantisipasi, melakukan escape. Kita lihat apakah berhasil. Dia menekan ke depan supaya tidak mengurangi tekanan. Betul, sayang sekali semestinya Ade lebih kuat mendorong kedua kakinya ke belakang. Sehingga tarikan tangannya memberikan reaksi yang lebih ketat ke arah leher. Sudah mulai dibuka dan Ade Kembali Permana dibuka. berusaha untuk berdiri, tapi tidak dikasih kesempatan. Sama sekali, iya. Terus Sikut. menekan Sikut Laurentius. Berdiri kembali. Luar biasa. Ade dan dibawa ke bawah. Apakah berhasil ditekan? Tidak dijaga. Tidak bisa dijaga di bawah oleh Laurentius Andi. Ade Permana bilang, Anda tidak akan membawa saya ke bawah. Dia pikir kalau Anda mau ke bawah harus harus saya yang menentukan. Iya. Dia itu dalam guillotine. Ya, kita lihat. Terus upaya dilakukan oleh keduanya untuk saling menyerang. Ya, sementara Ade dengan posisi bertahan dan terus melakukan serangan-serangan kecil untuk mengganggu konsentrasi dari Laurentius. Karena Laurentius sendiri sudah mendapatkan double underhook ya. Iya, Kedua tangannya tadi sudah berada di bawah ketiak. iya betul. Dan ini posisi yang sangat dominan dari clinch. Kalau ada dalam posisi clinch dapat double underhook ini berarti lebih mudah ya. Ya, tinggal mencari momen yang tepat kapan untuk melakukan takedown atau melakukan setup posisi lain untuk bisa melakukan submission. Betul. Ya, kita lihat. Sudah Kita mau lihat dibawa ke bawah. upaya bantingan seperti dilakukan. Terbalik, terbalik. Dibalikkan oleh Ade Permana. Ade Permana yang justru berada di Oh, atas. satu ronde, iya. Satu elbow mengakhiri dalam Kembali, kita ronde kedua. Masih ada banyak 4 ronde lagi nih. Kita kalau stamina, bagaimana nih Bung Haji? Ini dia, kalau pengalaman bertarung sepertinya ada lebih banyak tidak hanya di MMA, tapi juga dia mengikuti pertarungan-pertarungan di event yang lain. Dan ini membuat dia memiliki stamina yang sepertinya lebih bagus dari lawannya. Stamina itu bukan fisik dan juga secara mental ya. Betul. Dia tahan. Oh, satu ini Masuk lagi. Ya, luar biasa. Setelah takedown lagi dilakukan oleh Laurentius, terus ditekan. Ya, rupanya Ade juga mengetahui bagaimana cara mengantisipasi itu. Dia menjepit kepala dari Laurentius. Ya, ini membuat dia tidak bisa kemana-mana, Ade. Dia bisa ke bawah tapi tidak bisa memajukan Keluar, posisinya. Ya. lepas, ya. Kita lihat terus menjepit. Ya, tapi sebetulnya Ade sangat tenang sekali ini. Ya, sangat tenang sekali, sangat tenang sekali. Ya. Dia masih tenang, tapi ingat kalau dibiarkan begini terus dia juga bisa kehilangan poin. Betul. Jadi dia harus berpikir gimana caranya untuk mengurangi poin yang dihasilkan oleh Ya, Laurentius Andi. upaya banyak takedown tadi kita lihat berkali-kali. Dan ini cukup mengumpulkan nilai bagi Laurentius. Kita lihat. Dan tangannya sudah masuk ini posisi guillotine. Ya. Dua tangannya Sangat terampil, Bung. Sangat terampil kalau saya lihat. betul. Ya. Bisa kembali ke atas, tapi kakinya masih dipegang. Masih Dan dibawa iya. ke bawah lagi oleh Laurentius. Oh, hampir dikembalikan. Sayang sekali. Ade belum bisa membawa atau membalikkan posisi seperti yang dia inginkan. Satu elbow, 2, 3. Ya, Dan harus hati-hati dengan elbow-nya karena bisa mengenai belakang kepala. betul. Dan ini bisa menjadi bumerang. Bumerang Iya. malah kehilangan poin. Kehilangan poin, betul. Iya. Tapi nampaknya saya lihat Ade sangat terampil, Bung. Dalam posisi seperti apapun, dia sangat pandai melihat peluang. Betul. Ya, walaupun cuma sekedar 1, 2, 3 peluang kecil, tapi itu cukup membuat lawan menjadi
Itu ada pengaruh secara kesadaran. Ini kakinya itu yang kakinya mulai triangle. Itu mengingatkan saya pada Khabib. Dia waktu membawa McGregor ke bawah, itu kakinya terhabis itu diikat ya, betul dengan seperti dengan triangle. Betul. Oh, satu lagi. Hampir saja di Satu bawah. lagi. Iya. Kembali berbahaya. Ini cukup berbahaya karena mulai membelakangi. Dia sudah dapat ya, upaya guillotine. Berbahaya. Jangan sampai kena, awas. Berbahaya. Iya. Berbahaya. Tapi Ade Permana sudah naik. Ya, kita berbahaya. sudah dia masih bertanya, masih sudah tahu. Ade Permana sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Kanan kirinya terus memblok agar kaki dari Lorenz tidak masuk. Berbahaya. Sudah mulai masuk ke bawah. Iya. Ini sangat berbahaya sekali bagi Ade Permana, harus cepat-cepat segera keluar dari posisi ini. dia harus mengontrol tangannya. Ya, dia diperingatkan tidak boleh memegang jari. Oke. Memasakkan jari dengan. Betul. Dan ingat, apa tuh kaki pahanya itu sudah masuk dua-duanya. Ini posisi yang sangat berbahaya karena Laurentius Andri sudah memiliki kontrol yang sangat kuat pada punggungnya. Ini makin susah nih. Ini dengan kaki yang seperti ini makin susah untuk dijatuh. Oh, terbalik posisinya. Luar biasa sekali. Ini dia. Ade Permana selalu melakukan kejutan yang dia disangka-sangka. Ini namanya pengalaman bertarung. Betul, ini dia. Ini Ambar sudah dilakukan oleh Lorenz. Apakah berhasil kita lihat? Oh, kembali seperti dimentahkan oleh Ade. Kita lihat. Dimentahkan sepertinya masih ada. Dia masih agak sedikit berbahaya, dia harus keluar. Seperti kita lihat. Masih harus berhati-hati. Belum lepas ini. Ya, masih cukup berbahaya tapi Masih bisa. Masih bisa keluar. Dan ditarik oleh Ade Permana. Kembali berbahaya. Ini cukup berbahaya bagi keduanya, Bung. Karena posisi elbow sangat keras. Kita lihat tadi reaksi otot dari Iga atau Laurentius Andri. Iya, Laurentius Andri. Dua kali berbahaya. Ini berbahaya. Ya, berbahaya. Dan Laurentius masih hanya terus melakukan coba-cobaan takedown. Ya, ini cukup menguras stamina kita lihat. Betul. Dan wasit David Kraft terus memberi peringatan, harus berhati-hati. Satu, Nih lagi. Berbahaya. Ini berbahaya. Tiga. Apakah Andri bisa terus memberikan perlawanan? Apakah dia bisa memperbaiki posisi dari sini? Mau tidak mau dia harus segera memperbaiki posisi. Karena kalau dilanjutkan, ini bisa sangat fatal bagi Laurentius. Ya. Dan lagi. lagi. Ya, kembali jatuh ke bawah. Ya. Nampaknya Ade juga cukup kesal karena dia tidak bisa mengoptimalkan semua tekniknya. Betul. Dalam jarak yang sangat rapat. Dan ingat, ini dalam hal ini Andi itu juga menguras banyak stamina nih. Karena dia menjaga ke bawah terus. Dan sepertinya dia yang lebih dia yang nggak terlalu fleksibel kali ini. Dia pokoknya saya harus bawa dia ke bawah. Saya harus bawa dia ke bawah. Sedangkan Ade Permana dari tadi itu juga saya tenang. Dia lebih tenang saja. Kita ikutin dia meladeni. Dia lebih dua ronde selesai. Striking juga dia ada, walaupun dia lebih sedikit tapi dia telak. Saya tahu persis tentang BFC karena cukup lama juga kita kenal dengan pendirinya. Escape dari mereka cukup kuat. Dan ronde ketiga. Kita lihat. Satu high kick. Ade berupaya untuk mendesak dengan serangan kaki. Sayang sekali. Tidak mengenai dengan telak. Ini jangan sampai kesolongan aja begini, Bung. Betul. Dan Laurentius Andri ini yang menurut saya agak sedikit unik tadi. Biasanya orang kalau seorang grappler itu dia akan maju, tapi dia justru karena dia ingin menggunakan cage untuk menggunakan cage-nya untuk setup takedown. Laurentius Andri tadi justru mundur, kemudian mencari counter untuk kemudian merangsek maju ke depan. Nah, ini dia, terus. Ade Permana kali ini melakukan takedown. Dan mount position, kita lihat. Langsung masuk ke langsung dalam mount position, berbahaya sekali. Terus melakukan ground and pound. Hampir berhasil kita lihat. Half guard. Nah, Laurentius Andri langsung balik ke Posisi, berbahaya. Berbahaya, memiliki
justru berbahaya sekali ini. tapi ingat, Iya. tapi lihat dia tidak memberikan sorry. Ade Permana berbalik. Sekarang ini balik lagi. ya, dibalik lagi kembali tuh. Betul. Tadi Ade Permana Luar biasa. masih belum lepas. Masih belum lepas. Ya. Dua-duanya menunjukkan teknik grappler yang luar biasa. Betul. Sudah bertukar posisi sedemikian rupa. Ya kita lihat dua pukulan. Ya sayang sekali tidak telak. Ya, Gon, pemain Sudah makin advance, posisinya sudah semakin maju. Berbahaya. Laurentius Andi sepertinya merubah strategi. Iya. Oh berbahaya. Pukulnya justru. Dia tidak mau Ade Permana tidak mau meladeni. Iya. Silakan saya berdiri sambil saya pukul terus. Iya, bagus. Satu berkali-kali pukul masuk. Oh, kita lihat. Ya, oh. Dan Mau single tidak leg. mau, memang betul. Laurentius harus mengubah posisinya dari upaya yang terus dilakukan oleh Ade Permana untuk melakukan serangan-serangan ke arah wajah dan kepala. Oh, berkali-kali. Ini Ya. cukup menyakitkan kali ini, Bung. Ke arah rusuk ya itu ya. Dia harus segera merubah posisi-posisi ini. Kalau enggak, berbahaya juga. Itu sebetulnya seperti jadi peringatan ya terhadap Laurentius. Iya. Satu keras, satu elbow keras. Elbow berkali-kali. keras. Iya. Tiga. Elbow-nya semakin banyak. Dia Kita semakin lihat. berbahaya. Berbahaya sekali. Laurentius. Berkali-kali. Oh, harus segera berdiri. Oh, harus berdiri. Dari Ade Permana, dis. Iya. Berbahaya sekali. Kita lihat. Iya. Nampaknya kita lihat apakah bisa bertahan Laurentius dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Ade Permana. Kita lihat. Laurentius harus ingat, dia tidak boleh kembali bertindak seperti seorang grappler. Ingat, ada ground and pound di sini. Dia sepertinya tadi mencoba mengambil Betul. Dia posisi lupa kaki. di sini adalah MMA dan Betul. tidak bisa dia mengambil sikap sebagai seorang grappler sejati. Dan mengejar kaki tanpa memperhitungkan Iya. namanya ground and pound. Oh. Dan itu dia. Berbahaya sekali. Bertubi-tubi. Kita lihat. Kembali. 3, Kembali. 4, 5, 6, 5. Berbahaya. Oh. Apakah dia akan berikan berbahaya sekali untuk Iya. Ade Iya. Permana menjadi juara pertama dari kelas atomweight. Luar biasa. Iya, upaya yang sangat keras dilakukan oleh Ade untuk terus menekan dengan pukulan, elbow dan knee tepat mengenai sasaran. Memang luar biasa. Dari ronde pertama kita lihat Laurentius Andi yang melakukan serangan dengan takedowns dan mendominasi di bawah. Tapi Ade Permana itu namanya pengalaman, memang sudah tidak harus bicara, itu berbicara. Iya, dari awal kita sudah melihat dari sisi psikologi. Tentu saja kami juga turut mengundang Ketua Umum KOBI, Bapak Ardi Bakri, Bung Max, Bung Sino, Bung Linson untuk naik ke atas One Pride Arena. Luar biasa. Dan pastinya para pecinta One Pride Pro Never Quit, wasit David Kraft memberhentikan pertarungan ini pada ronde ketiga, menit ketiga lewat 14 detik dengan kemenangan TKO menggunakan teknik knee strike. Tentu saja juara satu kita dari sudut biru, Ade Permana. Baik, sebelum itu Bapak Ardi, kami mohon untuk bisa menyerahkan kepada runner up kita, Laurentius Andi. Kita juga bisa beri tepuk tangan untuk Laurentius Andi yang sudah bertarung sangat keras, mendapatkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Silakan bisa didokumentasikan terlebih dahulu. Ya, inilah dia juara dua kita, Laurentius Andi. Bisa menahan sampai dengan ronde ketiga seorang Ade Permana. Baik, sekarang selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan uang tunai secara simbolis sebesar 35 juta rupiah untuk juara satu kita. Ade Permana mencari Washong. Selamat Ade. Dilanjutkan dengan kunci motor Honda. Sangat emosional sekali Ade pada malam hari ini. Dan pastinya tidak ketinggalan sabuk juara nasional kita di kelas atomweight 48 kg. Pastinya yang berhak menerima adalah Ade
Baik, Ade Permana sedikit saja. Ini adalah kemenangan yang tidak mudah untuk Anda pada malam hari ini. Bisa Anda berikan komentar perjalanan Anda, perjuangan Anda untuk bisa menjadi pemenang di kelas atomweight ini. Sedikit saja, Ade. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya kekuatan dari pertama hingga hari ini. Dan Laurentius adalah lawan yang begitu hebat. Saya mempersiapkan diri meninggalkan keluarga, anak, semua demi sebuah cita-cita dan impian, yaitu adalah sabuk atom weight. Dan sabuk ini saya persembahkan untuk perguruan saya, Riksa Diri, Pencak Silat, dan juga pendiri TTKDH, almarhum Haji Ismail Karim, Kota Serang. Luar biasa, Pak Ardi, kembali pertarungan yang cukup luar biasa terjadi pada malam hari ini. Komentar Anda, Pak Ardi. Eksplosif, kita lihat memang dari awal turnamen kita lihat Ade Permana cocok untuk menjadi juara. Sangat cocok. Gimana teman-teman, cocok? Ya, kita lihat pasti cita-cita seorang fighter adalah menjadi juara. Ya, tentu ada sedikit lagi yang lebih susah dari juara adalah mempertahankannya. Ya, saya harap Ade Permana bisa terus untuk dapat mempertahankan lagi. Bang, bisa ceritain nih gimana jalannya pertandingan tadi? Pertandingan kali ini saya emang sudah memprediksi Laurentius adalah lawan yang hebat. Makanya strategi saya adalah saya harus kuat di fisik. Saya emang sengaja Laurentius suruh main di kedalaman dia. Karena saya sudah mengukur bagaimana fisik dan fair to make dia. Makanya saya biarkan dia di ronde awal untuk menghabisi saya. Karena strategi saya adalah saya akan bermain fisik. Ada pesan nggak yang ingin disampaikan nih kepada pendukungnya nih? Terima kasih para pendukung BFC. Dan terima kasih juga kepada Bapak Haji Edwin Bule Senjaya yang selalu mendukung saya dari nol sampai hari ini. Sabuk ini adalah saya persembahkan untuk keluarga besar BFC dan juga Pak Haji Edwin dan keluarga. Terima kasih, selamat Bang.